Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa 22 Oktober 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Keluaran 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Adapun Musa, ia biasa menyembelihkan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ayat yang kedua, tetapi tiap-tiap perempuan harus menikah dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian saya cinta dengan Tuhan Yesus Kristus, ya. Musa, ya, mengambilkan kambing dombanya itu. Ya. Dalam perjalanan, ya, ada api di sana. Disimak dulu. Dia menyimpang dan melihat, ya, dan itu bukan api biasa, itu api Tuhan. Jadi Tuhan pakai api itu untuk supaya Musa itu datang ke sana, ya, karena Tuhan melihat bangsa Israel, ya, di Mesir tersiksa, ya, kerja batu-batu, mandor-mandor Mesir memukul mereka dengan alasan yang tidak jelas, ya, saudara-saudara. Jadi Musa ke sana, ya, dia melihat, ya, ada api, ya, disimak dulu itu, ya, dan itu bukan api biasa, ya, Tuhan memanggil Musa dengan caranya sendiri, ya, itu rahasia, ya, Bapak saudara. Kemudian di Keluaran 3 ayat yang ke-7, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Jadi di tanah Mesir sengsaralah orang Israel di sana, dan Tuhan memperhatikan. Ya. Aku telah mendengar seruan mereka disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi Tuhan mengetahui penderitaan orang Mesir. Ya. Demikian juga kita, saudara, kita menderita, Tuhan, ya, mengetahui penderitaan kita. Asal posisi kita benar, pasti kita dapat. Ya, Tuhan itu adalah pembela, pengasih dan penyayang, pemurah hati. Ya. Jadi kalau kita benar, Tuhan akan memperhatikan penderitaan kita, khususnya sekarang ini, saudara. Ya. Kemudian kita baca di Keluaran 3 ayat yang ke-10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun. Ya. Jadi Tuhan menyuruh, ya, Musa ke Mesir, ke Raja Firaun, ya, membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Tuhan menyuruh Musa ke sana untuk membebaskan orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, ya, menuju tanah Kanaan, ya, berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, ini luar biasa. Jadi Tuhan pakai Musa. Demikian juga kita, Tuhan bisa pakai kita dimanapun kita berada. Asal ada kemauan, ada niat, pasti bisa, bangsa. Ya, ini luar biasa. Ya. Ayam Tuhan pakai menegur Simon Petrus karena menyangkal itu binatang. Belum gagak Tuhan pakai bawa kasih daging ke Nabi Elia di sungai Kerit. Itu Tuhan pakai, itu binatang, apalagi kita manusia. Ya, Bapak saudara, jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, Bapak saudara. Kemudian kita baca di Keluaran 3 ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi Musa ini juga lagi bimbang. Nanti kalau saya sampai sana orang nanya bagaimana? Apa jawabannya? Ya, Tuhan bilang saja, aku adalah aku. Ya, begitu aja ngomongnya. Jadi Tuhan adalah Tuhan, aku adalah aku. Ya, jadi diberi kekuatan kepada Musa. Ya, kalau ada orang menanya di sana, ya, di Mesir sana, ya, siapapun orangnya, jawab saja.
Aku adalah aku. Itu jawaban yang luar biasa. Orang tua yang ngomong, bukan manusia. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Jadi kalau di Keluaran 3 ayat yang ke-12, firman Tuhan Allah kepada Musa, aku adalah aku. Itu jawabannya. Dan lagi firman-Nya, beginilah aku katakan orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan mengutus Musa kepada umatnya, khususnya di tanah Mesir, bebaskan orang Israel dari perbudakan. Ini luar biasa. Jadi kita bisa dibebaskan oleh Tuhan, asal kita menyadari perbuatan kita masing-masing. Jangan menambah-nambahi dosa. Dosa adalah kurangi dosa, sudah. Jangan tambah-tambah. Ada akibat pada penghukuman. Tuhan itu menghakimi siapa aja bisa. Suka-sukanya dia. Kemudian kita baca di Keluaran 3 ayat yang ke-21. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa. Tuhan bisa membuat orang Mesir bermurah hati. Kikir pelit itu. Zaman sekarang juga orang kikir pelit, Tuhan bisa buat orang mereka bermurah hati. Gampang. Dan Tuhan yang nyuruh. Kikir pelit bisa jadi murah hati. Ini contoh Bapak Saudara. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Jadi bermurah hatilah orang Mesir, kasih barang-barangnya kepada orang Israel. Itu luar biasa. Intinya percaya kepada Tuhan. Semua beres. Takut akan Tuhan, semua beres. Jangan khawatir Bapak Saudara. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Itu firman-Nya. Kemudian di Keluaran 3 ayat yang 22, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tangannya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir. Jadi bangsa Israel merampasi orang Mesir. Itu campur tangan Tuhan. Jadi kalau campur tangan Tuhan, tidak ada yang bisa melawan. Firman Tuhan adalah ya dan. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Di firman Tuhan mengingatkan kita di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Kita harus percaya Tuhan. Setiap firman Tuhan adalah suara Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman. Kalau tidak, menipu diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Jika engkau tidak menjadi pelaku firman, menjadi penipu, alias penipu. Jadi kabarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saya setiap hari berbagi firman Tuhan, biasanya di WhatsApp, buat konten Jim hamba Tuhan. Doain orang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Jarak jauh, jarak dekat. Mujizat Tuhan Yesus terjadi. 2000 tahun yang lalu hari ini sama saja. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kekuasaan. Karena Dia pencipta. Nafas Tuhan kasih. Jadi kalau nafas Tuhan kasih, kita harus bersyukur, berterima kasih kepadanya. Itu poin penting maksudnya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Selasa 22 Oktober 2004 di Injil Keluaran 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian, sekali ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anak lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati.
Haleluya. Amin.